Hai teman, selamat datang di channel SKT New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Sayang, aku datang. Sheila tersenyum ceria saat memasuki ruang kerja Arsen. Sementara suaminya itu terlihat sibuk memijat kepalanya yang pusing. Sudah berapa kali aku katakan kamu gak perlu datang ke kantor hanya untuk mengantarkan bekal makan siang. Jelas Arsen yang merasa kesal. Tapi kan aku pengen masakin kamu, jawab Sheila. Selalu saja jawabannya seperti itu. Kamu kan bisa suruh ojek online untuk nganterin makanannya kemari. Sheila, memangnya kamu gak suka aku ada di sini? Arsen menjengah kesal. Melihat perut buncit istrinya saja sudah membuat Arsen ingin mengantarnya pulang. Ayolah, dia hanya tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk pada pewarisnya. Lagi pula kedatangan Sheila selalu menyusahkan. Aku capek menjelaskan ini sama kamu, emosi Arsen. Tapi setelahnya Arsen hanya membuang muka. Sayang, Sheila berjalan mendekati sang suami yang tengah duduk di balik meja kerja. Sheila memeluk pundaknya dari belakang. Aku cuma mau mastiin kamu beneran makan siang atau malah fokus sama kerjaan kamu terus. Lagian aku pengen waktu berdua kita lebih banyak, soalnya kamu sering lembur. Aku kan kangen, jelasnya dengan manja sambil memainkan dasi Arsen. Aku juga mikirin gimana serunya. Sheila mendekatkan bibirnya ke telinga Arsen dan berbisik sensual. Melakukan itu di sini. Sheila, cukup. Arsen melepaskan pelukan sang istri sembari bangkit berdiri. Mukanya memerah menahan amarah sementara telunjuk Arsen mengacung di udara sambil berkata, kamu jangan pernah lupa alasan saya kenapa menikahi kamu. Saya tidak suka kalau kamu bertingkah berlebihan seperti ini. Sheila yang mendengarnya merasa sakit hati. Bibirnya bergetar menahan tangis. Sheila tidak pernah menyangka akan mendengar bentakan dari Arsen hari ini. Aku pikir kamu mulai mencintai aku, Arsen. Ternyata aku hanya berharap pada hal yang mustahil. Ujarnya yang lalu menyeka air mata yang menetes di pipi. Tanpa berlama-lama lagi Sheila pun beranjak pergi dari sana dengan perasaan marah, sedih, dan juga kecewa. Dari tempatnya duduk Arsen hanya menjengah napas gusar. Tuk! Bunyi pintu mobil yang barusan ditutup oleh Sheila membangunkan laki-laki yang tengah tertidur di dalam mobil tersebut. Laki-laki itu mengerutkan alis bingung karena mendapati gerutuan Sheila. Dasar laki-laki brengsek. Bisa-bisanya dia cuma jadiin aku pajangan. Sialan. Gak akan pernah aku maafkan. Kamu kenapa? Tumben cepat ngantar bekalnya, tanyanya. Saya Aang. Kamu gak ada niatan buat nonjok muka Arsen sialan itu. Dia terus-terusan ngehina aku. Leo, aku tuh udah gak tahan sama dia. Aku pengen cerai terus nikah sama kamu aja. Leo tertawa receh. Ya gak bisa dong, kan kamu masih hamil. Leo, ini kan anak kamu. Kesal Sheila sambil menunjuk perut buncitnya. Sud, si bodoh itu kan gak tahu kalau anak yang kamu kandung ternyata bukan darah dagingnya. Jelas Leo yang mana ia sedang mengelus pipi Sheila. Dengan memanfaatkan anak kita, kamu bisa mendapatkan harta kekayaan yang berlimpah darinya. Jadi kamu harus sabar dulu, ya. Sheila menarik napas dalam-dalam lalu mengembuskannya dengan panjang. Ia pun mengangguk. Oke. Aku akan lebih sabar. Nah gitu dong baru pacar aku. Leo mengumbar senyum yang dibalas oleh Sheila. Ya ampun aku kangen banget sama kamu, sayang. Sini cium dulu. Sheila merangkul pundak Leo yang lalu menciumi bibirnya. Leo segera membalas ciuman tersebut dengan ganas. Tangan Sheila tak tinggal diam. Ia membuka ikat pinggang Leo dan menurunkan celana bahan pria itu dengan cepat hingga memperlihatkan si kecil Leo yang mulai menegang. Sheila menggenggamnya dan mengelusnya. Wanita itu merasa senang setiap kali memuaskan Leo walau hanya dengan tangannya. Sumpah demi apapun area intim Reina begitu sakit usai perlakuan kasar Arsen kepadanya. Dasar laki-laki gila. Reina tak berhenti mengumpat dan menangis sepanjang Arsen menyuruhnya keluar dari ruangan pria itu. Selama hampir 1 jam Reina mengurung diri di toilet dan bertanya-tanya seorang diri tentang apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Kalau dipikir-pikir seharusnya Reina bisa lebih bengal bila berhadapan dengan Arsen. Dengan tubuhnya yang seksi dan cantik Reina bisa menaklukkan hati Arsen.
Tapi entah kenapa nyali Reina langsung ciut kalau sudah bertatapan dengan pria sedingin es itu. Sesampainya di meja kerjanya, Reina mendapati sekaleng minuman dingin dengan sebuah catatan di bawah kaleng tersebut. Reina mengernyit bingung lalu mengambilnya. Redakan memar di lehermu dengan minuman ini. Jalang. Saya meletak pil pencegah hamil di dalam tasmu. Minumlah segera. Tanpa ada tulisan dari siapa dan untuk siapa Reina bisa langsung mengerti kalau catatan itu berasal dari Arsen untuknya. Reina meremas kuat catatan tersebut dengan penuh emosi. Jalang katanya. Lihat aja nanti, Arsen. Gue bakal bikin lo bertekuk lutut di hadapan gue. Batin Reina dengan penuh tekad. Oke, lupakan dendam itu sesaat. Hari Minggu ini, Reina mendatangi rumah sakit demi menjenguk sang ayah yang memang sudah dirawat di sana sejak sebulan yang lalu. Hari ini, Reina juga bermaksud menjadwalkan operasi gagal ginjal ayahnya. Ia berjalan sendirian menyusuri koridor rumah sakit, namun ketika melewati wilayah dokter kandungan langkah Reina terhenti karena mendapati sesuatu yang familiar. Reina bersembunyi di balik pilar dan segera mengintip dari jarak yang lumayan jauh. Dari sana seorang wanita sedang duduk bergandengan tangan dengan seorang laki-laki. Reina tidak mengenal laki-laki itu. Tapi Reina sangat mengenal wanita itu. Dia adalah Sheila. Ibu Sheila sama siapa? Gumamnya. Apa laki-laki itu adalah Pak Adiwangsa? Mengingat Reina belum pernah berpapasan dengan Adiwangsa, bisa saja dugaannya benar. Foto dulu kali. Ya, bisa jadi bahan penting nih. Reina merogoh tasnya demi mengambil benda pipi tersebut dengan cepat. Namun, begitu mendongak ternyata dua sosok itu sudah menghilang dari pandangannya. Reina, kamu di sini? Deh! Refleks Reina berbalik karena suara yang tiba-tiba dari belakangnya. Ia sangat kaget, apalagi saat mendapati Sheila dan laki-laki yang sama itu yang berdiri di belakang Reina. Eloh, Ibu Sheila di sini juga? Tanya Reina gugup. Kamu hamil, Rain? Tanya Sheila lagi. Oh, enggak kok. Saya kebetulan lewat koridor ini. Saya mau jenguk ayah saya yang lagi sakit. Sheila manggut-manggut mengerti. Oh iya, kenalin. Ini Leo. Dia sahabat karib saya yang sudah dipercaya oleh suami saya untuk menjaga saya kalau suami saya lagi sibuk. Hari ini juga suami saya yang meminta Leo menemani saya untuk mengecek kandungan. Jadi kamu gak perlu memotret saya diam-diam. Reina kalang kabut sendiri. Jadi dia beneran ketahuan. Maaf. Bu, bukan maksud saya seperti itu. Sekali lagi saya minta maaf. Reina menunduk malu. Sheila tersenyum lembut. Melihat senyumnya saja Reina sudah merasa takjub. Gak apa-apa, Lain. Cepat sembuh untuk ayah kamu. Ya, kalau gitu saya duluan. Makasih, Bu Sheila. Ibu baik banget. Doa yang terbaik buat kandungan ibu. Sama-sama, Reina. Sheila dan Leo pun meninggalkan Reina yang keringat dingin di tempatnya. Lo mikir apa sih, Ray? Perempuan sebaik Ibu Sheila gak mungkinlah selingkuh. Gumam Reina sembari mencita kepalanya sendiri. Bisa-bisanya Reina berpikir seperti itu. Jadi ayahmu sekarang sudah menjadwalkan operasi? Tanya Zain ketika dirinya dan Reina tak sengaja bertemu di lampu lalu lintas hendak menyeberang menuju kantor. Sebelumnya Reina bercerita sedikit kalau dirinya merasa senang karena ayahnya sudah bisa mendapatkan pengobatan. Yap, benar banget. Paling gak aku lega, cuma yang aku cemaskan. Semoga ayah bisa mendapat pendonor ginjal dengan cepat. Jelas Reina sembari mereka menunggu lampu untuk pejalan kaki berwarna hijau. Zain mengangguk dibarengi senyum. Amin. Saya turut berdoa yang terbaik untuk ayah kamu. Makasih banyak, Zain. Kamu baik banget. Dari seberang jalan kedua insan itu bisa melihat bahwasannya CEO mereka baru saja turun dari mobil dengan dibantu asisten pribadinya. Tiba-tiba saja Reina teringat dengan kejadian kemarin di mana Arsen melecehkannya. Reina belum cerita pada siapapun tentang rencana mereka yang sudah diketahui oleh Arsen. Jujur saja Reina takut. Apalagi dia sudah menerima uang muka. Zain. Panggil Reina ragu-ragu. Kenapa, Lain? Sahut Zain yang menoleh. Kalau misalnya nih, ya. Misalnya aja, Pak Arsen mengetahui kalau aku mencoba merusak rumah tangganya.
Kira-kira apa yang terjadi? Zain berpikir terlebih dahulu. Pak Arsen pasti akan marah besar dan dia nggak akan tinggal diam. Kalau dia tahu kamu bekerja sama dengan perusahaan Adiwangsa, jelas akan ada pembalasan Pak Arsen kepada Pak Adi. Kemungkinan besar akan ada pengaruhnya juga terhadap kamu. Makanya kamu harus lebih hati-hati. Mendengar penjelasan Zain saja sudah membuat Reina merinding. Bagaimana ini? Apa Adit akan meminta uang 300 juta itu dikembalikan? Memangnya kenapa kamu bertanya seperti itu? Rain? Tanya Zain lagi. Enggak. Aku cuma pengen tahu aja kok. Jawab Reina cengengesan. Lampu pejalan kaki akhirnya berwarna hijau. Dua insan itu pun berjalan menyeberang menuju kantor mereka yang berada di seberang jalan. Namun tetap saja mereka mengobrol. Oh iya. By the way, kamu pernah ketemu sama Pak Adi? Tentu. Memangnya kamu belum pernah? Reina menggeleng. Kata Adit Pak Adi masih ada di luar kota. Ya sudah, kamu tunggu aja waktunya. Pak Adi orang yang sangat baik. Sikapnya berbanding terbalik dengan sikap Pak Arsen. Sangat disayangkan Pak Adi sangat mencintai Ibu Sheila. Padahal banyak wanita di luar sana yang mengejar-ngejar cintanya beliau. Aku bisa mengerti. Ibu Sheila memang perempuan yang nyaris sempurna. Sesampainya di kantor, baru saja Reina mendaratkan bokongnya di meja kerja. Ia sudah dikejutkan oleh kemunculan Arsen yang tiba-tiba di ambang pintu. Bukan hanya dirinya, seluruh karyawan yang berada di sana pun dibuat terkejut dan bangkit berdiri. Selamat pagi, Pak Arsen. Apa ada yang Bapak perlukan? Tanya Zain yang mewakilkan. Saya perlu kedatangan Reina ke ruangan saya. Ucap Arsen sambil menatap dingin ke arah Reina. Mendengar namanya disebutkan membuat jantung Reina tersentak kaget. Semuanya menatap ke arah Reina, sementara tanpa berkata apapun lagi Arsen melenggang pergi. Apa ada kemajuan dalam hubungan kalian? Rain? Bisik Zain kepada Reina. Reina hanya membalasnya dengan tawa miris. Aku permisi dulu. Balasnya yang langsung menemui Arsen. Sesampainya di depan pintu ruangan Arsen, Reina menghentikan langkahnya demi mengambil napas dalam-dalam dan mengembuskannya. Belum masuk saja Reina sudah keringat dingin. Perasaan Reina tidak enak. Tapi memang seperti ini pekerjaan Reina yang sebenarnya. Tok tok tok. Reina mengetuk pintu terlebih dahulu. Masuk. Perintah pemilik suara bariton dari dalam. Pun Reina membuka pintu dan melangkah masuk. Permisi, Pak Arsen. Ada perlu apa Anda memanggil saya? Tanya Reina segan. Kemari. Reina mendekati meja Arsen sesuai perintah. Duduk di atas meja saya. Kak kenapa, Pak? Bingung Reina. Lakukan saja perintah saya. Reina masih tidak mengerti, tapi ia duduk di atas meja sesuai perintah Arsen. Reina sangat terkejut saat Arsen mengarahkan dirinya demi menghadap laki-laki itu, dan lebih terkejut lagi saat Arsen menarik dua kaki Reina dengan paksa dan membuatnya mengangkang. Kaki kiri Reina bertumpu di lengan kursi sebelah kanan Arsen, sementara kaki kanan Reina bertumpu di lengan kursi sebelah kiri Arsen. Jantung Reina nyaris mencuat keluar. Benar saja, Arsen akan menjadikannya jalang lagi. Pak Arsen sebenarnya mau. Buka baju kamu. Belum sempat Reina selesai bicara, dengan santainya Arsen memberi perintah yang di luar nalar. Gak bisa, Pak. Ini di luar pekerjaan saya. Tolak Reina dengan tegas. Oh iya, apa kamu mau saya mengadukan kepada Adiwangsa bahwa peri kecil mereka ini tertangkap basah oleh targetnya? Tanya Arsen yang menarik tengkuk Reina dengan paksa. Reina hanya bisa meneguk saliva dengan susah payah saat Arsen tersenyum kejam. Ini kan yang kamu harapkan. Bermain-main dengan saya dan menghancurkan rumah tangga saya. Saya hanya mengikuti skenario kamu, Reina. Maka, lakukan. Sesuai perintah saya. Jelas Arsen yang lebih tegas lagi. Ucapan Arsen memang ada benarnya. Tujuan utama Reina adalah harus bisa membuat laki-laki di hadapannya ini jatuh hati, walau itu harus menggunakan tubuhnya. Tapi Reina ragu Arsen bisa mencintai dirinya. Bukankah Reina hanya dianggap wanita jalang? Sepertinya mereka salah mencari perempuan. Seharusnya bukan yang pengecut seperti kamu. Arsen bangkit berdiri dan pergi meninggalkan Reina sendirian di sana. Ceklek.
Arsen yang sedang mencuci tangan di wastafel toilet bawah mengangkat wajahnya saat pintu toilet dikunci dari dalam. Dari cermin Arsen bisa melihat Reina bersama-sama dengannya. Hanya ada mereka berdua di dalam. Pak Arsen benar. Saya memang perempuan murahan yang dibayar untuk menjadi pelakor. Ucap Reina dengan muka seriusnya. Langkah pelannya mendekati Arsen. Tujuan saya bekerja di sini memang untuk membuat Anda menceraikan istri Anda. Tapi Pak Arsen salah kalau mengatakan saya adalah perempuan yang pengecut. Reina duduk di atas wastafel dengan satu jari yang meraba dada bidang Arsen yang terbuka tanpa mengenakan dasi. Sementara empunya hanya diam saja. I'm just not a baby girl, sir. Reina berbisik sensual. In yours. Reina bersandar di cermin sementara dua tangannya sibuk membuka kancing kemeja yang ia pakai hingga menampilkan leher jenjang dan bra hitam. Don't you wanna touch me? Hah? Goda Reina dengan suara rendahnya. Reina menarik ke atas rok spannya dan memperlihatkan paha mulus yang ia punya. Arsen yang memerhatikan sedari tadi kini menjilat bibir bawah. Bagaimana mendeskripsikan pemandangan surga ini? Surai panjang Reina yang berantakan serta wajah cantik yang penuh adrenalin itu saja sanggup membuat Arsen menegang. Apalagi kulit mulus yang mengkilap di bawah pendar lampu. Dengan cepat Arsen meraup bibir Reina dan menciumnya dengan kasar. Tangan Arsen tak pernah diam. Dia menjamah seluruh tubuh Reina, tak membiarkan perempuan itu berhenti mengeluh. Tok tok tok. Apa ada orang di dalam? Arsen mengumpat kasar saat seseorang berteriak dari luar. Dia baru ingat ini bukanlah toilet di ruangannya. Sepertinya toilet ini rusak. Jangan khawatir. Pintunya memang susah dibuka. Perlu didobrak sedikit. Oh iya. Iya, sebentar. 1, 2, 3. Yuk. Baru ingin mendobrak. Pintu tersebut lebih dulu terbuka sehingga membuat karyawan tersebut tersungkur ke lantai. Pak Arsen. Absen salah satu karyawan lagi yang ternyata adalah Zain kepada sosok yang muncul dari dalam toilet. Karyawan yang jatuh tadi bangkit berdiri dan membungkuk menyesal. Maaf, Pak. Kami tidak tahu kalau Bapak ada di dalam. It's okay. Jawab Arsen singkat sebelum melangkah pergi. Lo gak apa-apa, Kai? Tanya Zain kepada temannya yang bernama Hengki. Gak apa-apa. Kenapa Pak Arsen masuk sini? Ya, pakai kunci pintu segala lagi. Tanya Hengki kepada temannya. Lo nanya gue terus gue nanya siapa? Sial. Bisa-bisanya tuh cowok belagu ninggalin gue sendirian. Batin Reina yang bersembunyi di salah satu bilik. Reina sampai harus mengangkat kedua kakinya di atas kloset agar tak ketahuan oleh mereka. Ini bukannya ikat rambut cewek. Ya. Hah? Ikat rambut gue? Gawat. Mana? Lah iya. Kok bisa ada di toilet cowok? Mana gue tahu. Jangan-jangan. Ia menggantung kalimatnya dan menoleh pada salah satu bilik yang tertutup rapat tepat di mana Reina bersembunyi. Ibu Sheila ada di dalam. Ya. Tanyanya setelah mengetuk pintu tersebut. Bercanda loh. Ngapain juga Ibu Sheila yang lagi hamil ditinggalin Pak Arsen sendirian di toilet cowok? Zain mencitak temannya. Lah terus siapa? Gue yakin sih di dalam ada cewek. Iya kan? MB. Sialan. Mati gue. Ngapain juga lo ngurusin privasinya Pak Arsen? Buruan buang hajat lo terus balik kerja. Perintah Zain yang mulai kesal. Anjir, galak amat masnya. Sungut Hengki yang lalu membuang air kecil bersamaan dengan Zain. Setelah selesai barulah ia keluar meninggalkan Zain sendiri. Zain berdiri di depan bilik tempat Reina bersembunyi. Laki-laki itu berkata sambil senyum-senyum. Saya ikut senang ada kemajuan dalam tugas kamu, Rain. Tapi lain kali, cari tempat yang lebih privasi dong hahaha. Sementara dari dalam bilik Reina semakin merutuki diri.